Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian dalam materi pelajaran seni budaya. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian pada kesempatan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, mungkin tidak membuang-buang waktu, kita akan lanjut belajar tentang unsur dan objek dalam karya seni rupa. Seorang perupa atau seniman, desainer, kriawan, perajin, dan lain sebagainya, mereka mengolah unsur-unsur seni rupa fisik dan non-fisik sesuai dengan keterampilan dan kepekaan yang dimilikinya dalam bentuk sebuah karya seni rupa. Dalam sebuah karya seni rupa, unsur fisik dapat secara langsung dilihat atau diraba, sedangkan unsur non-fisik adalah prinsip atau kaidah-kaidah umum yang digunakan untuk menempatkan unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni. Unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni rupa pada dasarnya meliputi semua unsur visual yang terdapat pada sebuah benda. Dengan demikian, pengamatan terhadap unsur-unsur visual pada karya seni rupa ini tidak berbeda dengan pengamatan terhadap benda-benda yang ada di sekeliling kalian. Perhatikan anak-anak semuanya, saya akan sampaikan tentang unsur-unsur rupa. Di antaranya adalah satu garis. Garis adalah unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa. Garis memiliki dimensi memanjang dan mempunyai arah serta sifat-sifat khusus seperti pendek, panjang, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, berombak, dan lain sebagainya. Garis dapat kamu gunakan untuk mengkomunikasikan gagasan dan mengekspresikan diri. Garis tebal agak lurus misalnya dapat memberi kesan kuat dan tegas, sedangkan garis tipis melengkung memberi kesan lemah dan ringkih. Karakter garis yang dihasilkan oleh alat yang berbeda akan menghasilkan karakter yang berbeda pula. Coba bandingkan karakter garis yang dihasilkan oleh jejak spidol pada kertas dan jejak arang pada kertas. Bandingkan pula jejak garis yang dibuat dengan ballpoint dan pensil. Yang kedua adalah raut. Unsur rupa lainnya adalah raut yang merupakan tampak, potongan, atau wujud dari suatu objek. Istilah bidang umumnya digunakan. Yang kedua adalah raut. Unsur rupa lainnya adalah raut yang merupakan tampak, potongan, atau wujud dari suatu objek. Istilah bidang umumnya digunakan untuk mewujudkan benda yang cenderung pipih atau datar, sedangkan bangun atau bentuk itu lebih menunjukkan pada wujud benda yang memiliki volume atau massa. Anak-anak bisa perhatikan gambar-gambar di bawah ini ya, yang nanti akan saya tampilkan. Di situ ada unsur bidang dan ada bentuk dan ada bangun. Kalian bisa tentukan dari masing-masing gambar tersebut. Yang ketiga adalah ruang. Unsur ruang dalam sebuah karya seni rupa dua dimensi menunjukkan kesan dimensi dari objek yang terdapat pada karya seni rupa tersebut.
Pada karya dua dimensi, kesan ruang dapat dihadirkan dalam karya dengan pengolahan unsur-unsur kerupaan lainnya, seperti perbedaan intensitas warna, terang, gelap, atau menggunakan teknik menggambar perspektif untuk menciptakan ruang semu. Yang keempat adalah tekstur. Tekstur atau barik adalah unsur rupa yang menunjukkan kualitas tekstil dari suatu permukaan atau penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Berdasarkan wujudnya, tekstur dapat dibedakan atas tekstur asli dan tekstur buatan. Tekstur asli adalah perbedaan ketinggian permukaan objek yang nyata dan dapat diraba, sedangkan tekstur buatan adalah kesan permukaan objek yang timbul pada suatu bidang karena pengolahan unsur garis, warna, ruang, gelap terang, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah warna. Nah, warna itu adalah unsur rupa yang paling menarik perhatian. Menurut teori warna Brewster, semua warna yang ada itu berasal dari 3 warna pokok atau warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Dalam berkarya seni rupa terdapat beberapa teknik penggunaan warna, yaitu secara harmonis, heraldis, murni, monokromatik, dan polikromatik. Coba kalian mencari informasi tentang teknik-teknik penggunaan warna tersebut ya. Unsur berikutnya adalah gelap terang. Unsur gelap terang pada karya seni rupa ini timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Perbedaan ini menyebabkan munculnya tingkat nada warna atau value yang berbeda. Bagian yang terkena cahaya akan lebih terang dan bagian yang kurang atau terkena cahaya akan tampak lebih gelap. Anak-anak, kalian bisa perhatikan objek gambar 2 dimensi di bawah ini yang saya tampilkan itu, yaitu menggunakan unsur gelap terang dan yang kurang menggunakan unsur gelap terang. Kesannya apa yang kamu lihat dan apa yang kamu rasakan masing-masing dari objek tersebut? Para siswa semuanya, penataan unsur visual pada sebuah karya seni rupa itu menggunakan prinsip-prinsip dasar berupa kaidah atau aturan baku yang diyakini oleh seniman dan berupa pada umumnya dapat membentuk sebuah karya seni yang baik dan indah. Kaidah atau aturan baku ini disebut dengan komposisi. Kata tersebut berasal dari kata bahasa Latin compositio, yang artinya adalah menyusun atau menggabungkan menjadi satu. Komposisi dapat mencakup beberapa prinsip penataan seperti kesatuan, keseimbangan, irama, penekatan, proporsi, dan keselarasan.